Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Al-Fahri dengan NIM 12220201992 kelas PAI 5E. Izin menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam. Menurut Al-Kindi, hubungan antara filsafat dan agama itu tidak bertentangan, akan tetapi berjalan secara beriringan. Filsafat dan agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelaskan hal-hal tentang kebenaran, hal-hal yang baik dan juga benar. Filsafat merupakan kegiatan yang berusaha untuk mencari kebenaran tentang sesuatu. Menurut Al-Kindi, dalam memahami ajaran agama Islam secara mendalam, itu lebih mengandalkan kepada kemampuan akal dalam memperoleh suatu pengetahuan secara benar. Akan tetapi, Al-Kindi mengakui bahwa adanya keterbatasan akal, sehingga diperlukannya Nabi untuk mengajarkan pengetahuan di luar kemampuan akal manusia melalui wahyu dari Allah. Mengenai etika dan moralitas, Ar-Razi itu menempatkan akal pada urutan paling tinggi dalam tingkatan sumber pengetahuan. Beliau menekankan pentingnya akal dalam menentukan moralitas seseorang, karena akal itu dinilai sebagai alat perintah dan pengendali dalam melakukan segala suatu kebaikan. Sehingga dengan menggunakan akal ini, manusia bisa mengendalikan hawa nafsu dan membedakan mana tindakan yang baik dan tindakan yang buruk berdasarkan pemikirannya. Akan tetapi, pemikiran moral Ar-Razi ini berbeda dengan pemikiran tokoh filosof yang lainnya, di mana Ar-Razi percaya bahwa akal manusia itu cukup untuk menemukan kebenaran segala sesuatu tanpa adanya wahyu dan bantuan Nabi. Ar-Razi ini menolak kemukjizatan Al-Quran karena beliau yakin dengan kecerdasan akal manusia itu mereka dapat membuat kitab seperti Al-Quran, bahkan lebih baik lagi. Oleh karena itu, Ar-Razi lebih menyukai kitab-kitab ilmiah dibandingkan kitab-kitab suci agama karena dinilai lebih berguna dalam kehidupan manusia. Konsep kota ideal atau yang disebut dengan Al-Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi yaitu suatu negara atau suatu kota yang di dalamnya terdapat masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama tanpa mementingkan kepentingan individu dengan tujuan memperoleh kehidupan baik di dunia dan juga di akhirat. Ciri utama dalam kota ideal menurut Al-Farabi ini diantaranya tentunya memiliki pemimpin yang memiliki kecerdasan dan moralitas yang tinggi. Kemudian masyarakatnya bersatu sehingga mampu mengatur kota sendiri dengan baik dan tidak mudah untuk diintervensi oleh pihak dari luar. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di dalam masyarakatnya. Apabila ciri utama dalam kota ideal ini mampu diimplementasikan dengan baik, maka terciptalah kehidupan bahagia di dalam kota atau negara tersebut. Metode yang digunakan oleh Ikhwan Al-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah mereka yaitu dengan metode eklektik, yaitu metode dengan mengambil sumber-sumber yang beragam di dalam berbagai risalahnya dan disatukan menjadi tujuan akhir, di mana risalahnya ini berisi tentang matematika, sains, psikologi, dan agama. Pengetahuan dalam risalah ini dikelompokkan menjadi sains primer, sains agama, dan juga sains filosofis. Kemudian, peran akal dalam mencapai kebenaran
yaitu melalui pengalaman indrawi dan pemikiran rasional. Akal berfungsi untuk mengolah informasi yang diterima oleh panca indera berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran yang rasional, di mana pengetahuan itu diperoleh secara aktif, bukan hanya diperoleh melalui ingatan. Teori emanasi menurut Ibnu Sina yaitu alam itu diciptakan dalam kondisi yang ada. Alam itu diciptakan melalui satu sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang diciptakan melalui cara yang melimpah, layaknya seperti cahaya dari matahari, panas dari api, dan unsur-unsur seperti air, udara, tanah, dan yang lainnya. Dalam pandangan ontologis tentang Tuhan dan alam, yaitu alam semesta itu merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan itu sebagai sumber abadi bagi segala keberadaan yang ada di alam semesta. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.